Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPR, Pak. Apa tidak dimanfaatkan kalau emang buat kebaikan para pelajar ini? Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Halo guys, selamat datang kembali di channel Dani TV. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Dan apa kabar? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, kita ke video pertama. Oke, kita tonton videonya. Orang Pak KDM juga tidak ingin diskusi dengan DPR, Pak. Disampaikan di media sosial, ngapain diskusi dengan DPR, dia bikin lama katanya. Sebagai pengawas. Ya makanya nanti kita lihat. Kita panggil dulu dinas pendidikannya, seperti apa, nanti kita misalnya taruhlah 2 minggu ini nanti akan kita lihat benar gak yang seperti Prof. Gamal tadi sampaikan. Malahan misalnya jangan-jangan anak yang ikut di barak militer ini keluar berkumpul lagi membentuk geng. Waduh. Kan bisa. Jangan ditakut-takutin Ya. Kang Ono, jangan ditakut-takutin Kang. Kenapa tidak dimanfaatkan kalau emang buat kebaikan para pelajar ini? Daripada kita ngarepin dari pemerintah, anggota dewan yang sibuknya nggak tahu ngapain, mendingan kita ikutin aja tuh program yang udah pasti. Iya. Ada Bapak Dewan ya? Maaf ya Pak ya. Iya maksudnya itu kayak apa, dari dulu tuh Indonesia tuh pelajarnya tawuran lagi, geng motor. Itu dari dulu pemerintah kemana aja? Kenapa sekarang pas ada program Pak Dedi langsung lah maaf ya, katanya beginilah melanggar HAM lah, begitu kan Pak. Nah kalau menurut saya, kalau emang nih programnya Pak Dedi Mulyadi melanggar HAM, saya minta dong kepada negara kita nih yang negara paling katanya paling maju, ayolah selesaikan nih gimana cara-cara pelajar kita tuh biar nggak tawuran, biar nggak geng motor, tangan duduk manis aja gitu ya. Cium baik, tapi begitu ada program begini nggak bagus lah, beginilah begitu. Oke. Ada. Iya, Ibu ini sepakat bahwa ini kegagalan negara dalam mengelola pendidikan, sehingga itu anak didik itu tawuran dan lain sebagainya. Dan ini apa ya? Akhirnya terjadilah kebijakan ini yang dikeluarkan oleh Deddy Mulyadi ini, ya barak militerkan saja. Sebetulnya kayak Komisi 10, lalu KPAI, Mendikdasmen, harusnya membentuk suatu tim atau satgas nasional. Ini kan isunya udah menasional nih. Kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Nah ini kan menasional, harusnya bergerak dong Pak. Mendikdasmen, Ya, setuju, KPAI, DPR, bentuk satgas khusus untuk menanggulangi permasalahan perilaku anak ini. Metodenya seperti apa, materinya seperti apa, strukturnya seperti apa, entah dari psikolog yang mengerti tentang psikologi anak, tentang pendidikan dan lain sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Salah satu. Orangnya ada di sini orangnya. Nggak semua setuju, saya nggak setuju juga itu. Kenapa? Dengan pendapat dari Kak Seto. Saya sudah lihat di beberapa media, saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, itu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek, suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel kan dari luar. Kak Seto lihat langsung di dalam. Yang Kak Seto lihat pasti juga mereka dipakai seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, suruh merangkak dan lain sebagainya, militeristik. Nggak sesuai. Nggak sesuai. Saya didelegasikan untuk menjadi koordinator daripada Kaukus Kabupaten Jawa Barat. Nah, hal yang menonjol dan kita juga sangat berbangga kaitan dengan perubahan APBD ya. Jadi tidak sembarangan dalam hal penggunaan APBD, sebab itu ada amanat konstitusi baik secara moral maupun secara konstitusional bahwa DPRD memang punya hak veto. Nah, kesimpulan saya kalau memang betul ya perubahan ini sporadis gitu tanpa melalui prosedur dan mekanisme itu, artinya itu sebuah pelanggaran. Sebetulnya kalau di level pimpinan saja udah cukup ya, dan ini kan tidak, menurut berita kan tidak. Sedangkan seorang gubernur kan sesuai dengan sumpahnya menjalankan konstitusi dan termasuk peraturan daerah Perda. Membuat kegaduhan, ketidaknyamanan bahwa gubernur ini bukan raja, sehebat apapun bahwa gubernur ini diatur oleh aturan perundang-undangan. Jadi kalau saya boleh berpendapat
sangat berpotensi melanggar peraturan daerah. Di kampus ini sedang dilakukan pengkajian, banyak kebijakan-kebijakan dia yang berpotensi melanggar undang-undang juga. Ya banyak sekolah, banyak mantan gubernur, ada mantan wakil gubernur, ada tokoh budaya, banyak aktivis, pemerhati ketahanan pangan. Apalagi sekarang menyangkut anggaran, harus tersinggung dan terhina. Anggota legislatif bukan hanya dicoret anggaran aspirasinya, tapi hak budgeting itu ada di DPR. Kalau menurut saya, kalau saya jadi pimpinan dewan udah ngamuk. Daerah kepala daerah lain kayaknya mau ngikutin nih kebijakan Deddy Mulyadi yang populer tapi tidak populis ini menurut saya ya. Sebagainya. Tapi salah satu pakar psikolog setuju loh. Salah satu. Orangnya ada di sini orangnya. Nggak semua setuju. Saya nggak setuju juga itu dengan Kenapa? pendapat dari Kak Seto. Saya udah lihat di beberapa media. Saya sangat tidak setuju. Kenapa Pak Del? Beliau ini menganggap, yaitu tadi saya bilang, anak ini dianggap sebagai objek, suatu objek pelaku kenakalan ya, secara dilihat dari segi psikologisnya, sebagai objek pelaku kekerasan yang memang harus dianggap sebagai masalah di tengah masyarakat. Kak Seto lihat dari dalam loh Pak Adel. Pak Adel kan dari luar nih. Kak Seto lihat langsung di dalam. Yang Kak Seto lihat pasti juga mereka dipakein seragam militer, ya kan? Dibotakin, diajarin yel-yel, baris berbaris, suruh merangkak dan lain sebagainya, militeristik. Nggak sesuai itu. Nggak sesuai. Makna pendidikan itu apa? Makna pendidikan memang bukan memasukkan ilmu sebanyak mungkin ke kepala anak, tapi makna pendidikan adalah memunculkan potensi anak yang unik setiap anak didik ini. Nah, ini hanya bisa muncul kalau lingkungannya adalah lingkungan yang kondusif. Kalau kemudian ada seorang punya ide membawa ke dalam lingkungan yang kondusif, lingkungan bela negara, lingkungan yang nasionalisme, cinta tanah air, disiplin, bangun pagi, olahraga dan sebagainya, apakah itu salah? Gitu. Jadi justru ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Dan pada waktu itu pun saya juga menyampaikan pesan dan mengingatkan dan disadari benar itu dilakukan, bahwa ini adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak. Kepentingan terbaik bukan untuk anak sebentar, atau bukan kepentingan untuk terbaik gubernur dan orang tua. Ya, bukan untuk itu. Dan pada waktu anak saya tanya, apakah senang? Apakah senang sekali. Bahkan pada suatu saat saya tanya cita-citanya, siapa yang ingin jadi dokter, siapa yang ingin jadi lawyer, siapa yang ingin jadi bahkan pemain bola atau artis dan sebagainya. Terakhir pada waktu saya tanyakan, siapa yang ingin menjadi anggota TNI, itu 75% angkat tangan. Jadi ada suatu wah ternyata bangga sekali, wah ternyata mendapat lingkungan kondusif, dididik jadi jadi cinta tanah air, tapi juga penuh tanggung jawab, tapi juga mengatur kesehatannya sendiri dan sebagainya. Jadi ini yang memang seperti Ibu juga katakan, jangan buru-buru divonis jelek atau tidak dan sebagainya, tapi semua untuk potensi anak tumbuh dan berkembang secara positif. Karena mereka akan menuju ke Indonesia emas, bukan Indonesia cemas, bukan Indonesia lemas. Kenapa harus barang militer, Kak Seto? Kenapa harus barang militer? Itu Nggak ada juga tempat yang lain. saya koreksi, mohon maaf ya. Saya koreksi dengan kata barang militer. Wah, militer kan perang, militer Atau kan markas pegang militer lah, senjata. markas militer. Nah, di situ namanya Dodik Bela Negara. Nah, apa itu Dodik? Ternyata depo pendidikan. Jadi untuk mendidik, yang melakukan pendidikan memunculkan potensi setiap anak yang unik, otentik dan tidak terbandingkan itu. Di dalam lingkungan militer. Iya, artinya apa yang keliru dari militer? Kalau ada unsur disiplinnya, unsur sehatnya, unsur cerdasnya. Apakah ada tempat lain? Nah, makanya gini, pendidikan itu kan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bisa formal, bisa non formal, bisa informal. Nah, kalau formal tidak bisa ke Dodik Bela Negara, bisa kemana saja. Ini Tapi salah satu alternatif saja. Tapi Kak Seto, di pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak, itu melibatkan anak dalam militer, itu pidana 5 tahun penjaranya. Iya, Nah, kalau ini unsurnya dikhawatirkan, makanya saya bilang laporan ke Komnas HAM itu dikhawatirkan terbuka peluang yang sangat luas terjadi pelanggaran HAM.
memiliterisasikan pendidikan. Oke. Ini sebetulnya Dijawab yang dulu. dijaga. Monggo silakan Kak Seto. Iya, kalau itu tidak dipantau oleh unsur-unsur yang lain, kan di sana dinas pendidikannya ada dinas pendidikan, kemudian dinas sosial, dinas kesehatan, termasuk mencek kesehatan mental anak-anak, dan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Jadi Kita boleh geser ke Kang dinas itu Aldo. ikut memantau.